Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar.
Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami, lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi saudara. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat. Kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia menolong
menolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain menghibur kami. Hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berencana DB TV akan melakukan misi, pelayanan misi ke NTT kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana, dan kita akan membawa beberapa bantuan ke sana. Dan karena itu malam hari ini saya juga mengetok pintu hati saudara. Kita tanpa paksaan tentunya bagi saudara yang rindu untuk menabur, ya kami membuka ya kesempatan ya untuk saudara boleh ikut menabur. Saudara bisa mentransfer ke rekening saya nanti yang ada tertulis di bawah ini saudara, dan tolong dikasih kode di belakangnya NTT gitu ya, ke rekening BCA saya, dan tolong dikasih kode di belakang NTT. Seberapapun yang saudara tabur itu akan sangat berguna bagi mereka, karena kemarin saya juga dapat info dari seorang teman saya yang turun juga ke sana untuk membawa bantuan, bahwa sangat memprihatinkan di daerah-daerah yang terdampak sangat-sangat parah. Ya, mereka sekarang masih di posko-posko pengungsian ya, dan sangat minim tidak ada pakaian karena rumah mereka sudah hanyut ya, dan mereka banyak mengalami kesulitan. Karena itu ya malam ini saya juga tergerak dan dorongan dari beberapa teman yang untuk ayo kita bergerak bersama. Kalau semakin besar, semakin banyak orang yang bergerak, maka beban mereka juga akan semakin diringankan. Dan bagi saudara yang juga mau menopang dalam doa, ya tolong doakan untuk rencana ini dan untuk aturan rencana kami boleh berangkat ke sana. Ya biarlah Tuhan Yesus memberkati, ini waktunya kita sama-sama sebagai tubuh Kristus boleh bergerak dan boleh menjadi berkat bagi bangsa dan kota kita. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian saudara, karena kesaksianlah yang akan meneguhkan iman kita dan memberikan kita kekuatan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Lena dari Surabaya. Saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap hari sejak tahun 2020, tepatnya di bulan April dan Mei. Saya ingin menyaksikan mujizat yang baru saja terjadi, Bu. Ini mengenai sahabat saya yang dideteksi oleh dokter hasil treadmill yang menunjukkan jantungnya ada penyumbatan sebesar 70%. Dokter bilang dia harus segera dipasang ring, karena jika terlambat bisa di bypass.
Kami semua terkejut dan sangat cemas, tapi kami hanya bisa berdoa terus memohon pertolongan Tuhan. Kami ini satu grup ikut mesbah doa setia Bu dan mesbah syukur. Dan saya selalu ingat lagu Ibu, Mujizat Masih Terjadi. Dan lagu yang sering Ibu nyanyikan, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Saya bilang, mujizat itu masih terjadi bila kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saya mendampingi dia untuk masuk ke rumah sakit pada tanggal 5 April. Kami berdua masuk ke rumah sakit, kami harus diswab dan hasilnya negatif. Puji Tuhan, untuk persiapan tanggal 6 April dikateterisasi bila memang buntu dan harus dipasang ring. Rumah sakit sudah menjelaskan bahwa untuk pasang ring pertama itu biayanya 95 juta. Dan ring yang kedua 45 juta. Nah, tanggal 6 April jam 9.30 sahabat saya dibawa ke ruang tindakan untuk dikerjakan. Untuk dikateterisasi dan untuk dipasang ring. Sebelumnya pagi-pagi kami berdoa terus sampai dibantu juga oleh ibu pendeta kami dan kami masih yakin mujizat pasti terjadi. Singkat cerita, dokter mengerjakan kateterisasi dengan minta hasil treadmillnya. Tapi dokter ini bilang sama susternya, loh kok hasil treadmillnya nggak sama dengan yang dikateterisasi? Sebab jantungnya itu bersih dan tidak ada penyumbatan sama sekali. Dokternya juga heran. Terus saya dipanggil untuk masuk dan melihat dan diterangkan bahwa jantungnya sudah tidak ada apa-apa lagi yang buntu. Ibu ini benar-benar mujizat yang luar biasa, Bu. Kami sangat-sangat bersyukur, Tuhan Yesus hebat. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan iman kita semua. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanan Ibu dan Bapak sekeluarga. Semoga Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Bapak dengan kesehatan dan selalu hidup dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Sahabat saya ini bernama Rita Wijaya. Puji Tuhan, ya luar biasa saudara ya. Bayangkan sudah di menit yang terakhir ya. Tuhan menyatakan mujizat setelah dites lagi treadmillnya. Ternyata ya semuanya normal, bahkan ketika diperiksa jantungnya bersih, tidak ada sumbatan. Padahal sebelumnya hasilnya menunjukkan 70% ada sumbatan. Bahkan dokter berkata kalau tidak segera dioperasi maka bisa bypass. Tapi begitu mereka berdoa meminta mujizat Tuhan, sudah di last minute, sudah mau dikerjakan. Tuhan menyatakan mujizat dan ternyata tidak ada ditemukan penyumbatan apapun. Wow, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena itu jangan pernah takut, teruslah berdoa, berharap pada Tuhan. Teruslah hidup, bergantung pada Tuhan, bersuka cita, naikkan pujian. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara ya. Terima kasih kesaksiannya buat Ibu Rita Wijaya yang sudah mengalami mujizat, dan terima kasih buat Ibu Lena dari Surabaya yang sudah mengirimkan kesaksian ini. Tuhan memberkati, tetap setia. Ya, satu kelompok ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan berkati. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu, saya mau menceritakan kesaksian tentang mama saya. Saya adalah seorang anak remaja berusia 13 tahun dari Papua, Ibu. Saya juga adalah seorang pelayan Tuhan di gereja. Jadi satu saat mama saya ini meminjam uang di aplikasi pinjaman online, pinjol ya. Kemudian di hari pas mama saya mau meminjam, di situ harus menunjukkan muka beserta dengan KTP. Setelah itu mama saya meminjam uang di aplikasi tersebut, tapi yang herannya mama saya meminjamnya jatuh temponya itu langsung besok. Mereka menagih mama saya dengan cara mengancam dan akan menyebarkan data mama saya. Apabila tidak dibayar maka mereka akan menyuruh mama saya membayar bunga yang sangat besar, sedangkan mama saya meminjamnya hanya sedikit. Setelah mama saya membayar satu aplikasi,
Mama saya mencoba untuk aplikasi lainnya. Di aplikasi tersebut mama saya baru mendownload, belum meminjam, baru mendownload aplikasi itu. Tetapi sudah ditagih, ya belum pinjam saudara ya, baru download udah ditagih nih, bahaya nih memang ya. Makanya buat saudara jangan tergoda dengan pinjaman-pinjaman online. Itu di HP saya tiap hari masuk ya, menawarkan pinjaman mudah, cepat, langsung ditransfer. Ya, dan sekarang banyak sekali yang WA kepada saya terjebak dengan pinjaman online, dipermalukan di mana-mana. Ini kesaksian dari seorang ya ibu yang dia baru mendownload aplikasi tersebut, belum meminjam. Ya. Dan di situ sudah langsung ditagih. Sedangkan di situ ditulis pinjamannya ditolak, belum ada pinjaman. Mulai dari situ mama saya terus diteror dan diteror. Mereka mengancam akan menyebarkan data mama saya. Mama saya sampai 3 hari memikirkan hal itu, tapi puji Tuhan Bu, besoknya mama saya bilang kepada saya dia akan cari cara untuk bisa menghapus aplikasi itu dari HP-nya. Dan akhirnya mama saya melapor ke polisi atas penyebaran data itu, sehingga akhirnya mama saya sudah tidak diteror lagi. Dan kami juga melihat di sosial media ternyata bukan hanya mama saya yang jadi korban terjerat pinjaman online. Tidak lupa Bu, kami juga sekeluarga, adik-adik saya selalu mengikuti mesbah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan akhirnya menunjukkan jalan keluar ketika kami dalam kesusahan. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga. Ya, jangan coba-coba saudara. Ya, sekarang itu mari kita belajar menguasai diri. Ya, tidak usah pinjam, apalagi yang online begitu. Memang gampang, tinggal tekan, langsung ditransfer ke rekening. Tapi akibatnya malah ini kesaksiannya belum meminjam, baru mendownload aplikasinya sudah diteror, suruh ganti uang padahal belum ada yang ditransfer. Jadi hati-hati buat setiap saudara. Hindarilah yang begitu-begitu. Sekarang banyak sekali yang WA kepada saya dikejar-kejar pinjaman online. Ya jangan ya saudara, kita berdoa supaya ada penguasaan diri, kalau bisa tidak usah berhutang. Kita hidup apa adanya, mengucap syukur, asal bisa makan, asal ada pakaian itu cukup, kata firman Tuhan. Iya, terima kasih buat berbagi pengalamannya supaya yang mendengar juga ya banyak yang sekarang mulai terjerat di utang online. Ya, memang iblis itu menawarkan segala cara, tapi ingat Tuhan berikan kita hikmat dan akal budi, jauhilah yang seperti itu. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-50. Sekarang ayat yang ke-21. Iya. Kemarin kita sudah baca tentang Babel dan ini masih Babel juga. Yeremia pasal 50 ayat 21. Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod. Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah tepat seperti yang kuperintahkan. Ayat 22, gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. 23, betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya. Martil seluruh bumi itu, betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Aku akan memasang jerat bagimu dan memang engkau terjebak, hai Babel. Dengan tidak mengetahuinya engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Ayat 25. Tuhan telah membuka perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Saudara, ayat yang ke-21, majulah ke negeri Merataim. Negeri Merataim itu terletak di sebelah barat Babel. Pekod itu ada di sebelah timur Babel. Jadi mulai dari timur ke barat itu akan ada kehancuran, diperintahkan Tuhan, tumpaslah.
Ya, karena itu saudara, ayat ini berkata, ya, gemuruh pedang di negeri, terjadilah kehancuran besar. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martir seluruh bumi itu. Ya, kita melihat ketika Tuhan murka, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Iya, saudara, betapa mengerikan kalau kita melihat bahkan ayat 25 di sana dikatakan Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata kegeramannya. Sebab ada pekerjaan bagi Tuhan Allah semesta alam di negeri orang-orang Kasdim. Sangat mengerikan ketika firman Tuhan berkata Tuhan sudah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Ayat 26, marilah mendatanginya dari segala jurusan. Bukalah lumbung-lumbungnya, onggokanlah isinya, bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada yang tinggal sisanya. 27, bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka sebab waktunya sudah tiba saat penghukuman atas mereka. 28, dengar pelarian-pelarian dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion tentang pembalasan Tuhan Allah kita, pembalasan karena bait sucinya. Ayat 29, kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel. Semua orang pemanah berkemahlah mengepung supaya jangan ada yang lolos. Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya, lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri. Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, sebab Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Terhadap Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Mengapa Tuhan membinasakan dan memusnahkannya mereka itu saudara? Karena ayat ini berkata, sebab ia bertindak kurang ajar terhadap Tuhan, terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Kita harus terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan saudara. Jangan hidup di sini dikatakan mereka kurang ajar kepada Tuhan. Jangan sampai saudara karena persoalan hidup yang kita alami, kita menolak Tuhan, kita kecewa pada Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami sakit tubuh sehingga mereka menolak Tuhan, bahkan murtad dan tidak lagi mau mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa supaya iman kita terus kuat. Di dalam segala hal kita tak percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Jangan hidup dengan kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita bisa dimusnahkan saudara ya. Sebab itu 30, teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 31, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Saudara, mengerikan ketika Tuhan berkata, sesungguhnya aku menjadi lawanmu. Kalau Tuhan sudah menjadi lawan kita, betapa mengerikan saudara ya. Masa Tuhan dilawan? Tapi ada orang-orang yang hidup terus bermusuhan dengan Tuhan. Dari sikapnya yang terus hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, memilih kenajisan, memilih percabulan, memilih hidup dalam kepahitan, memilih hidup dalam amarah, iri hati, kebencian, pertikaian. Itu artinya kita lebih memilih untuk mengabdikan diri pada dosa dan kehendak setan, dan kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan ketika Tuhan berkata, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, itu sangat-sangat mengerikan saudara. Masa orang lawannya Tuhan loh. Tuhan kok dilawan saudara, gak mungkin bisa menang. Ya, Tuhan bilang, sesungguhnya aku adalah menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan, waktumu sudah tiba, aku akan menghukum engkau. 32, si kurang ajar itu akan tersandung jatuh dan tidak ada yang membangkitkan dia di kota-kotanya. Aku akan menyalakan api yang akan menghanguskan segala apa yang ada di sekitarnya.
Saudara yang terkasih, kesombongan merupakan dosa yang sangat kuat di Babel, ya. Kesombongan itulah dosa khas dari Babel ini. Kesombongan itu berasal dari sebuah perasaan berpuas diri, ya, atau yakin, ya, kepada diri sendiri bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena mereka merasa dari diri mereka sendiri mereka sudah bisa, mereka dapat, ya, dan inilah Tuhan. Alkitab berkata Tuhan sangat menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan ini menjadi dosa yang paling identik dengan Babel, saudara. Mereka merasa mereka adalah sebuah bangsa yang besar dengan kekuatan militer yang kuat sehingga mereka tidak membutuhkan Tuhan. Dan itulah ayat ini berkata, Tuhan bilang si kurang ajar. Ya, Tuhan membinasakan dan menjadi lawan mereka. Akan tetapi bangsa-bangsa atau orang-orang yang sombong pada akhirnya akan gagal. Karena mereka menolak untuk mengakui Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hidupnya. Mari kita mengakui bahwa Tuhanlah pemegang kendali atas hidup kita. Mari kita mengakui bahwa hanya Dialah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita, saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita. Jangan menjadi orang yang kurang ajar terhadap Tuhan, ayat ini berkata. Ya, buang segala kesombongan kita. Ya, ketika kita membuang kesombongan kita memang tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita bisa mengakui bahwa kesombongan itu sering menguasai kita dan kita mau meminta untuk Tuhan mengampuni dan kita menolong kita dan berserah kepada Dia, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dan kita akan diberikan roh kerendahan hati. Hanya sejauh ketika kita berserah pada Tuhan dan mengakui Dia di mulut kita bahwa Tuhan, semua yang aku peroleh di hidup ini semua karena Tuhan. Bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satupun dari diri kami sendiri yang kami peroleh, Tuhan. Ya, biarlah kita terus mau berkata, ya, bahwa kesombongan itu, ya, selalu memusatkan kita pada diri kita sendiri, pada kebesaran kita dan bukan pada kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, saudara, kalau kita mau menjadi orang yang terus rendah hati di hadapan Tuhan, kalau kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang terus hidup dipimpin oleh Tuhan dan memiliki kerendahan hati, mari kita terus mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, ya, hanya Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami, ya. Kita harus terus memperkatakan itu, saudara, agar kita ini boleh melihat kebaikan Tuhan. Baik, kita akan selesaikan. Sekarang ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan semesta alam, orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. 34, tetapi penebus mereka yang kuat, penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saudara, penebus kita adalah Tuhan. Penebus kita itu kuat, namanya adalah Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan yang berkuasa menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan kemegahannya, maka tidak ada satupun perkara yang mustahil untuk Dia kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Bagian kita hari-hari ini hanya berserah. Akuilah Dia di dalam segala laku kita sehingga Dia akan meluruskan segala jalan-jalan kita. Jangan sombong seperti Babel. Mari kita buang segala kesombongan itu dan kita mau belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, penolongku hanyalah Diri-Mu. Penghibur kami hanya Engkau Bapa. Aku tidak ada satu orang pun, bahkan kekayaan yang kami miliki, harta, tidak dapat menghibur dan menolong kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik atas hidup kami. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Penolongku hanyalah Diri-Mu.
Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa, karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan matamu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari-hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya, biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa, ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan, kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak
kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia, Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah Tuhan menyertai, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis, Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan masalah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.